Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Fisika itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara tuntas sebuah konsep usaha dan energi. Untuk lebih mengetahui detail materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, mari kita lihat mind map berikut ini. Pada pembahasan materi usaha dan energi ini, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu usaha, kemudian energi potensial, energi kinetik, dan yang terakhir kita akan membahas hukum kekekalan energi mekanik. Pengertian usaha. Usaha merupakan perkalian dot produk antara gaya dengan perpindahan. Sehingga secara matematis dirumuskan W sama dengan F dot R, di mana F adalah vektor gaya dan R adalah vektor perpindahan. Ingat yang namanya teori dot produk, suatu vektor itu hanya akan mempunyai nilai ketika arahnya sama atau ketika arahnya berlawanan. Sehingga ketika F dan R itu tegak lurus satu sama yang lainnya, maka otomatis besarnya usaha adalah 0. Saya ulang, ketika F itu tegak lurus terhadap vektor perpindahnya, maka otomatis W atau work-nya atau usahanya adalah sebesar 0. Suatu gaya dikatakan melakukan usaha pada sebuah benda hanya jika mampu memindahkan benda tersebut. Kita lihat ilustrasi seorang laki-laki yang mendorong sebuah almari ini. Andaikan orang ini tidak mampu menggeser lemari ini, maka usaha yang dilakukan orang ini adalah sebesar 0. Bagaimana ketika sebuah gaya itu arahnya miring terhadap vektor perpindahannya? Ini S adalah vektor perpindahan. Jadi awalnya ada sebuah benda bermassa M ditarik dengan gaya yang miring dengan sudut elevasinya adalah alfa, sehingga akhirnya benda itu berpindah sejauh S. Ini perpindahannya, ditarik dari posisi awal ke posisi akhir secara garis lurus. Itulah cara mencari vektornya perpindahan. Dan akhirnya bendanya sekarang ada di sini. Maka secara matematis besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya penarik ini adalah F kalikan S cos theta. Itulah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya yang miring ini. Di mana W adalah usaha dengan satuannya Joule, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuannya adalah meter. Untuk lebih memahami sebuah usaha yang dilakukan suatu vektor tertentu, mari kita lihat analisis kasus ini. Pada gambar ini diilustrasikan ada sebuah benda bermassa M, balok ini, ada balok bermassa M, ditarik dengan gaya yang miring dengan elevasinya sebesar alfa, dan akhirnya benda ini berpindah di sini, hingga inilah vektor perpindahannya. Kita gambar semua vektornya. Karena benda ini bermassa, maka otomatis ada sebuah gaya, yaitu gaya berat, yang arahnya pasti ke pusat bumi atau ke arah bawah. Inilah vektor gaya beratnya. Kemudian, karena ini menyentuh pada sebuah bidang sentuh, yaitu lantai, maka pasti ada gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Itulah yang namanya gaya normal. Tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Inilah arah gaya normal, tegak lurus terhadap lantai. Kemudian, karena benda ini arah geraknya kemungkinan besar ke arah kanan, maka pasti ada sebuah gaya, yaitu gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan kemungkinan benda itu bergerak.
Karena kemungkinan geraknya benda ini ke arah kanan, maka gaya geseknya kita gambar ke arah kiri. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya normal. Ingat, ketika gaya dan perpindahan itu arahnya tegak lurus, maka usahanya adalah 0. Ini normanya ke atas, S-nya akan horizontal ke kanan, sehingga N dan S membentuk sudut 90 derajat. Ingat, cos 90 adalah 0, sehingga usaha oleh gaya normal adalah 0. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat arahnya adalah ke bawah dan perpindahannya ke arah kanan ini, sehingga sudut antara gaya berat dan perpindahan ini adalah 90 derajat. Karena arah gaya berat dan perpindahan adalah 90 derajat, maka usahanya oleh gaya berat juga sama dengan 0. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Gaya gesek arahnya ke arah kiri, perpindahannya adalah ke arah kanan, sehingga sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan adalah 180 derajat. Tadi di rumusan awal dikatakan bahwa W sama dengan F kali S cos theta. Dan ingat ini cosnya adalah cos 180 dan cos 180 adalah min 1. Otomatis usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah minus F kalikan S. Minus ini dari kata cos 180 tadi adalah minus 1. Sehingga W adalah minus F kalikan S. Usaha oleh gaya tarik. Gaya F ini yang menarik benda atau balok ini kan membentuk sudut sebesar alfa terhadap arah vektor perpindahan. Maka otomatis besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya penarik ini dirumuskan F kalikan S cos sudut yang dibentuk oleh vektor gaya dan vektor perpindahan. Saya ulangi, W sama dengan F kalikan S cos alfa. Mari kita ambil sebuah kesimpulan dari sebuah kasus ini. Jadi ketika arah gaya dan perpindahannya itu saling tegak lurus, maka usahanya pasti adalah 0. Contohnya adalah gaya normal dan gaya berat di sini. Tetapi ketika arah gaya dan perpindahannya itu berlawanan arah, maka usahanya pasti minus F kalikan dengan perpindahannya atau minus F kalikan S. Dan ketika gayanya itu membentuk sudut alias miring, maka kita menghitung usahanya adalah F kalikan S cos alfa. Energi kinetik dan energi potensial. Yang namanya energi kinetik adalah sebuah energi yang pasti dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak. Jadi, semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti punya energi yang namanya energi kinetik. Secara matematis, besarnya energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah kalikan massa benda kalikan dengan kecepatan dari gerak benda dikuadratkan. Di mana EK adalah energi kinetik dengan satuannya Joule, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, dan ingat satuannya meter per sekon. Kemudian energi potensial, yaitu sebuah konsep energi yang dimiliki sebuah benda karena posisinya. Ketika kita bicara energi potensial gravitasi, maka berarti energi ini dimiliki oleh sebuah benda karena ketinggiannya. Semakin tinggi suatu benda dari permukaan bumi, maka dia mempunyai energi potensial gravitasi bumi yang nilainya semakin besar. Secara matematis, energi potensial dirumuskan dengan megah M I H, di mana EP adalah energi potensialnya gravitasi dengan satuannya Joule, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan biasanya nilainya diasumsikan 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan H adalah ketinggian. Yang namanya ketinggian, maka nilainya dihitung atau diukur tergantung acuannya mengukur ketinggian itu dari mana.
Hubungan usaha dan energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Sedangkan usaha adalah mengubah nilai energi yang dimiliki sebuah benda. Ketika sebuah benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, maka otomatis benda itu punya energi kinetik. Dan ketika kecepatannya diperbesar, otomatis energi kinetiknya bertambah besar. Untuk mengubah energi kinetik dari keadaan awal menjadi keadaan akhir, atau untuk memperbesar energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah benda, maka diperlukan sebuah usaha. Hingga usaha boleh dirumuskan adalah mengubah nilai energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah benda. Kata mengubah itu kan dirumuskan delta, energi kinetik adalah EK, maka W adalah delta EK, atau EK2 dikurangi EK1. W sama dengan setengah M kali V akhir kuadrat minus V awal kuadrat. Inilah cara menghitung sebuah usaha ketika benda itu mengalami sebuah perubahan kecepatan. Bagaimana ketika benda itu mengalami perubahan ketinggian atau posisi? Maka otomatis kita menggunakan delta EP. Ketika benda itu berada pada ketinggian tertentu, otomatis benda itu mempunyai energi potensial. Dan ketika ketinggiannya kita naikkan, maka energi potensialnya pasti bertambah. Untuk mengubah nilai energi potensial yang dimiliki benda tersebut, maka diperlukan sebuah konsep usaha. Sehingga usaha boleh dirumuskan mengubah nilai energi potensial yang dimiliki oleh sebuah benda. Kalau yang mengubah energi potensial benda tadi adalah manusia, berarti yang melakukan usaha adalah manusia. Namun apabila yang mengubah energi potensial benda tersebut adalah sebuah mesin, maka yang melakukan usaha adalah mesinnya tersebut. Sehingga W sama dengan delta EP atau sama dengan EP2 dikurangi EP1. Atau boleh dirumuskan W sama dengan M kali G kali H2 minus H1. H2 minus H1 itu sering dinamakan dengan istilah delta H. Hukum kekekalan energi mekanik. Apabila sepanjang geraknya sebuah benda itu tidak kehilangan energinya, maka berlakulah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, hilangnya energi sebuah benda itu biasanya disebabkan oleh adanya gesekan. Otomatis ketika di sepanjang lintasan sebuah benda itu bergerak, ada sebuah gesekan, maka hukum kekekalan energi mekanik itu sudah tentu tidak berlaku lagi. Lihatlah ilustrasi sebuah bola yang berada di puncak bidang yang pada ketinggian H1, kemudian dia bergerak meluncur turun, dan akhirnya sampai di posisi yang kedua ini. Karena bidangnya ini adalah bidang yang licin, alias tidak kasar, maka pasti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik yang pertama atau di posisi yang pertama pasti sama dengan energi mekanik di titik yang kedua, dan sama juga energi mekanik di sembarang titik manapun selama tidak ada gesekan sepanjang lintasannya. Energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Berarti EM1 dirumuskan EP1 ditambah EK1 sama dengan EM2 yang lainnya adalah EP2 ditambah EK2, di mana EP1 energi potensial di posisi pertama adalah MGH1, energi kinetik di posisi pertama adalah setengah MP1 kuadrat, dan energi potensial di posisi yang kedua adalah MGH2 plus energi kinetik di posisi yang kedua adalah setengah MP2 kuadrat. Saya ulangi sekali lagi, hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku bukan karena bentuk lintasannya, tetapi karena sebuah syarat yang tercukupi. Apa itu syaratnya? Selama di sepanjang lintasannya itu tidak ada gesekan, maka hukum ini pasti berlaku. Mau lintasannya lurus, boleh. Mau lintasannya vertikal, boleh. Mau lintasannya berkelok-kelok seperti gambar kita ini, boleh. Selama tidak ada gesekan. Laju energi atau sering disebut dengan istilah daya. Daya didefinisikan sebagai energi perselang waktu. Energi per waktu itulah sering dinamakan dengan istilah laju energi.
Dan secara matematis dirumuskan P atau power sama dengan W per T atau usaha per waktu. Usaha tadi adalah delta energi, tapi bisa juga nih delta energi, atau mungkin bisa diganti delta EP, atau juga bisa diganti delta EK. Atau kita tuliskan adalah W per T saja. W adalah F kalikan S dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu. Perpindahan adalah S, bagi waktu adalah velocity atau kecepatan. Sehingga yang namanya daya, selain dirumuskan W per T, ini juga dirumuskan F kalikan dengan kecepatannya. Dimana P adalah daya dengan satuannya watt, W adalah energi dengan satuannya joule. Tapi ingat, W juga boleh kita rumuskan dengan istilah usaha, dan satuannya juga joule, karena usaha adalah delta energi. T adalah waktu atau time dengan satuannya sekon, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan benda, satuannya adalah meter. Untuk lebih memahami konsep yang kita sampaikan tadi, mari kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton menggunakan seutas tali dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal, seperti pada gambar ini. Tentukan usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter. Ingat, gaya ini kan miring, untuk sudut 60 derajat. Ketika gayanya miring, maka pasti kita menggunakan cos alfa. Tadi dirumuskan W sama dengan F kalikan perpindahannya cos sudut apit antara gaya dan perpindahan. Kita masukkan di sini, gayanya adalah 80, pindahkan di sini. Kemudian, benda ini mengalami perpindahan sejauh 5 meter, masukkan di sini 5 meter. Dan sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan adalah 60 derajat. Kita pindahkan di sini. Ingat, cos 60 derajat adalah setengah atau 0,5. 0,5 dikalikan 80 adalah 40, dan 40 dikali 5 adalah 200 joule. Itulah besarnya usaha untuk soal yang nomor 1 ini. Contoh soal yang kedua, tentukan besarnya usaha untuk menggerakkan mobil dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 72 km per jam. Andaikan massa mobil beserta isinya 1000 kg dan gesekan diabaikan. Dari soal ini kita dapatkan data bahwa massa mobil adalah 1000 kg. Mobil awalnya dalam keadaan diam, berarti kecepatannya mula-mula adalah 0. Kemudian mobil dipercepat sehingga kecepatannya menjadi V2 yang nilainya sama dengan 72 km per jam. Di mana 72 km per jam ini harus kita ubah ke meter per sekon. Dengan cara 1 km diubah ke meter itu kan ada 1000. 1 jam diubah ke sekon itu ada 3600. Sehingga kilometer per jam diubah menjadi meter per sekon itu dengan cara dikali 1000 dibagi 3600. Oleh karena itu 72 km per jam. Kalau kita ubah ke meter per sekon maka menjadi 72 dikali 1000 dibagi 3600 dan hasilnya adalah 20 meter per sekon ini. Karena mobil ini mengalami perubahan kecepatan, maka untuk menghitung usaha dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara menggunakan rumus W sama dengan delta energi kinetik. Kita ulangi, karena mobil mengalami perubahan kecepatan, maka usahanya mobil cukup dihitung dengan menggunakan W sama dengan delta EK atau delta energi kinetik. Di mana W sama dengan setengah kali massa mobil kalikan dengan V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Kita masukkan di sini setengah, massa mobil beserta isinya adalah 1000, kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon, dikuadratkan, dikurangi 0. Kalau ini kita hitung secara teliti, ingat 20 kuadrat berarti kan 400,
400 dibagi 2 dengan yang bawah ini berarti adalah 200, maka dikalikan 1000 menjadi 200.000 Joule atau sama dengan 200 kilojoule. Contoh soal yang ketiga. Sebuah peti yang masanya 80 kg dinaikkan dari tanah ke atas bak truk yang tingginya 2 meter. Bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya usaha yang harus dikeluarkan untuk menaikkan peti kemas ke atas bak truk. Karena benda ini, peti kemasnya ini, petinya ini awalnya di tanah kemudian di atas bak truk, otomatis peti ini mengalami perubahan ketinggian. Karena mengalami perubahan ketinggian, maka untuk menghitung usaha cukup kita menggunakan delta energi potensial. Oke, jadi masanya adalah 80 kg, tinggi mula-mula 0 karena di tanah, yang kedua adalah 2 meter. Dan usahanya sama dengan delta energi potensial, EP2 dikurangi EP1. Tinggal masukkan data di persamaan ini. Masanya 80, gravitasinya adalah 10, H2 2 meter dan H1 adalah 0. 2 kali 10 20 dikali 80 berarti adalah 1600 Joule. Contoh soal yang keempat. Sebuah benda bermasa 4 kg bergerak lurus dengan kecepatan konstan 2 meter per sekon. Kemudian sebuah gaya 8 Newton bekerja pada benda tersebut. Tentukan usaha yang dilakukan pada saat gaya bekerja pada benda selama 3 sekon. Langkah yang pertama, mari kita cari nilai percepatan akibat benda dikenai gaya sebesar 8 Newton. Percepatan dirumuskan gaya dibagi massa. Tadi gayanya 8 Newton dan massa benda adalah 4 kg. 8 dibagi 4 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Langkah yang kedua, kita cari nilai perpindahannya. Perpindahan dirumuskan S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. V0-nya didapatkan dari sini, yaitu 2 meter per sekon. Waktunya diambil dari sini, 3 sekon, pindahkan ke sini. Plus setengah, kecepatannya dari awal tadi dihitung 2, pindahkan ke sini. Kalikan dengan T kuadrat, dan T-nya adalah 3, didapatkan dari sini. 3 dikuadratkan. 2 hilang dengan setengah ini, 3 kuadrat itu kan 9, 2 kali 3 adalah 6, 6 ditambah 9 adalah 15. Langkah yang ketiga, kita cari besarnya usaha. Usaha dirumuskan F kalikan S. F-nya tadi adalah 8 Newton dan perpindahannya adalah 15 meter. Sehingga 8 kali 15 adalah 120 Joule. Contoh soal yang kelima. Sebuah bola bermasa 200 gram meluncur pada bidang seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Energi kinetik bola pada saat di titik B, ini titik B. Yang B. Kecepatan bola pada saat di titik B. Karena sepanjang lintasannya ini adalah licin, maka kita sah dan boleh menggunakan hukum kekekalan energi mekaniknya. Energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B. Inilah persamaan dari hukum kekekalan energi mekaniknya. EP di titik A adalah mg kalikan ketinggian A, arti HA, plus setengah mp di titik A dikuadratkan sama dengan m kali G dikalikan H di titik B plus energi kinetik di titik B. Massa benda adalah 0,2 kg, kecepatan gravitasinya 10, dan ketinggian titik A adalah ini, 5 meter, maka adalah 5. Ingat kecepatan di titik A, awalnya dilepas tanpa kecepatan mula-mula, sehingga VA adalah 0, otomatis EK di titik A adalah juga 0. Sama dengan M-nya 0,2, G-nya 10, dan H di titik B adalah 1. EK di titik B adalah EK di titik B karena ditanya. Kalau ini kita hitung, 0,2 dikalikan 10 adalah 2, 2 dikali 5 adalah 10. 0,2 dikali 10, 2, dikali 1, maka hasilnya adalah 2.
plus energi kinetik di titik B yang kita biarkan kita tulis EK di titik B. Sehingga kita peroleh bahwa energi kinetik di titik B sama dengan 10 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 8 Joule. Itulah besarnya energi kinetik bola ketika sampai di titik B. Bagaimana nilai kecepatan bola di titik B? Ingat yang namanya EK dirumuskan setelah mv kuadrat. Karena ini adalah EK di titik B, maka V-nya juga V di titik B. EK di titik B, tadi kita dapatkan sebuah nilai 8 Joule, kita pindahkan ke sini, sama dengan setengah. Massa bola 0,2 kg, VB di titik B dapat kita tentukan. Sehingga VB sama dengan akar dari 80. Dengan akar 80 dengan sama dengan 16 dikali 5, sehingga boleh kita tuliskan akar 16 adalah 4 dan akar 5 biarkan akar 5. Sehingga kecepatan bola ketika sampai di titik B sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Persoalan di atas tadi bisa kita selesaikan dengan rumus yang amat sederhana dengan rangkuman the best solution. Untuk mencari besarnya energi kinetik, awalnya benda di titik A, kemudian benda ini turun. Ketika turun maka energi potensialnya benda berkurang, tetapi energi kan tidak bisa hilang. Jadi berkurangnya itu hanya berubah menjadi energi kinetik, Sehingga nanti energi kinetik benda ketika sampai di titik B boleh kita rumuskan dengan delta EP atau mg kali delta H. Di mana masanya 0,2, percepatan gravitasinya 10, dan delta H-nya adalah 5 dikurangi 1, sehingga adalah 4. 4 dikalikan 10 berarti adalah 40, dikali 0,2 otomatis adalah 8 Joule. Saya ulangi, untuk mencari energi kinetik di titik B adalah cukup menggunakan delta EP atau mg delta H. Bagaimana untuk mencari kecepatan bola di titik B? Untuk mencari nilai kecepatan bola ketika di titik B, maka cukup menggunakan akar 2 kali G delta H. Dan ingat deltanya adalah 5 dengan 1, maka deltanya adalah 4. Sehingga tinggal masukkan di persamaan akar 2G delta H ini. Tadi kita dapatkan deltanya adalah 4. 4 kali 10, 40, kali 2 kan 80. Sehingga V di titik B adalah akar 80 atau sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Inilah cara the best solution untuk mencari energi kinetik di titik B maupun kecepatan benda ketika sampai di titik B ketika benda ini bergerak meluncur tetapi lintasannya adalah licin. Contoh soal yang ke-6. Seorang anak yang bermassa 50 kg mengambil bola yang terserang di atap rumah pada ketinggian 3,5 meter menggunakan tangga. Jika waktu yang diperlukan untuk mencapai atap rumah adalah 5 sekon, tentukan daya yang dikeluarkan anak tersebut untuk mencapai atap rumah tersebut dalam rangka mengambil bola. Langkah 1, cari besarnya energi. Tentunya karena ada perubahan ketinggian maka energi potensial. EP adalah mgh. Masanya adalah 50 kg ini, 50 di sini. Gravitasinya 10 dan H-nya adalah 3,5. Berarti energi potensial anak tersebut yang dikeluarkan untuk mengambil bola adalah 1750 Joule. Langkah kedua, kita cari besarnya daya. Secara matematis, besarnya daya sesuai dengan pembahasan kita di awal tadi, daya dirumuskan W atau usaha per waktu. Karena ada perubahan ketinggian, maka W-nya diganti dengan delta EP. Dan delta EP adalah EP2 dikurangi EP1. Kemudian dibagi dengan waktunya. Itulah besarnya daya yang dikeluarkan anak tersebut. EP2 adalah 1750 Joule dan EP1 adalah 0. Dan dibagi waktunya adalah 5 sekon. Sehingga kalau hitung 750 dibagi 5 adalah 350. Dengan satuannya apa? Watt. Contoh soal yang ke-7.
Sebuah vektor gaya dan perpindahan bekerja pada sebuah benda. Masing-masing F sama dengan 2I plus 3J minus 4K. Dan perpindahannya adalah R sama dengan 4I plus 5J plus 2K. Tentukan nilai usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut. Yang namanya usaha adalah perkalian dot produk antara gaya dan perpindahan. F dot R. F-nya kita tuliskan di sini. 2I plus 3J minus 4K. Dot. Perpindahannya adalah 4I plus 5J plus 2K. Kalau kita kalikan secara teori dot, ingat dot itu hanya punya nilai ketika arahnya sama. I dengan I berarti punya nilai karena arahnya sama-sama I. J dengan I berarti tidak punya nilai karena arahnya berbeda. Begitu juga J dengan A juga tidak punya nilai karena arahnya berbeda. Jadi yang punya nilai hanya yang arahnya sama. 2I didotkan dengan 4I. 2I dot 4I berarti adalah 8. 3J dot 5J berarti ada 15. Min 4 dot ini 2K ini. Min 4K dot 2K adalah cukup mengalikan min 4 dikalikan 2 berarti adalah minus 8. 8 dikurangi 8 adalah 0 plus 15 berarti adalah 15 Joule. Inilah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya dengan vektor perpindahannya seperti yang tertulis ini dan gayanya arahnya seperti yang tertulis ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk anak-anak dan adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.